Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ya bertemu lagi dengan saya, Chef Hidayat, di mata kuliah ITDP. Saya akan memberikan materi, yaitu peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke. Ini adalah bagian konsep atau peta konsepnya. Peta konsep. Jadi dari peristiwa sekitar proklamasi sampai detik-detik proklamasi. Terus kita slide selanjutnya. Jadi adalah sebagai realisasi kemerdekaan tersebut, maka tentara penduduk Jepang di Indonesia membentuk badan penyelidik kemerdekaan Indonesia yang disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai atau dikenal dengan BPUPKI badan pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI sendiri bertugas menyelidiki dan menyusun kelengkapan sebuah negara, antara lain menyusun dasar negara dan undang-undang dasar. BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan memulai sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI juga diketuai oleh Dr. Rajiman Widioningrat. Oke, jadi ini adalah hasil-hasil dari sidang BPUPKI. Jadi hasil sidang-sidang BPUPKI adalah menghasilkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Menghasilkan rumusan Undang-Undang 1945. Jadi pas lagi sidang itu bisa menemukan atau menghasilkan rumus Undang-Undang 1945. Dan selanjutnya adalah setelah menyelesaikan tugasnya BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Dokuritsu Junbi Inkai pada tanggal 7 Agustus 1945. Panitia yang bertugas menyiapkan kemerdekaan Indonesia diketuai oleh Insinyur Soekarno. Oke, ini adalah beberapa gambar. Oke, mengenai di sini PPKI diundang ke Dalat atau Vietnam. Jadi saya di sini akan mengajak agar kalian para siswa interaktif, bisa aktif dalam forum diskusi online ini walaupun kita tidak bisa menatap muka. Oke, saya persilakan untuk Saudara Andika untuk menjawab PPKI diundang ke Dalat itu Vietnam. Nah, dia di situ merumuskan apa aja? Ya, Saudara Andika. Baik, malam Pak Sep. Ya, silakan Baik. Anda jawab sepengetahuan Anda tentang PPKI yang ketika diundang ke Dalat, Vietnam. Baik, PPKI diundang ke Dalat Vietnam. Yang Ya, saya ketahui pada tanggal 9 Agustus 1945, pemimpin PPKI yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Lachman diundang oleh Jenderal Terauchi Hisaichi, Panglima tertinggi Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, ke Dalat dalam kurung 300 km utara Saigon. Ketiga, pimpinan PPKI didampingi wakil pemerintahan tentara Jepang di Jawa, yaitu Letkol Nomura, Kapten Miyoshi dalam kurung setahu saya apa ya sebentar. Dia itu penerjemah. Kapten Mayoshi itu penerjemah. Oh iya, Kapten Miyoshi itu penerjemah benar-benar. Ya. Dan Ten Masaki serta wakil dari Bala Tentara Jepang wilayah Singapura
Meijen Shimura, dan seorang ajudan. Setahu saya itu aja, Pak Asep. Nah, itu ketika PPKI diundang ke Dalat ke Vietnam. Jadi ketika itu emang ketiga pemimpin itu ya, Saudara Andika dan semuanya bisa didengarkan. Jika ada yang ingin bertanya silakan. Jadi ketika ketiga pemimpin itu PPKI didampingi oleh pemerintahan tentara Jepang di Jawa, yaitu Letkol Nomura, Kapten Miyoshi. Dan Kapten Miyoshi itu adalah penerjemah dari bahasa Jepang untuk ke Indonesia atau dari bahasa Indonesia untuk ke Jepang. Jadi seperti itu. Karena dari bahasa Jepang sendiri pun untuk bahasa Indonesia itu asing. Cuma hanya orang-orang mengenyam pendidikan saja yang bisa memiliki bahasa-bahasa tertentu. Seperti itu. Oke. Jadi Jenderal Terauchi itu panglima tertinggi angkatan perang Jepang di Asia Tenggara. Gitu. Selanjutnya, nah, masih Saudara Andika untuk menjawab. Apa yang dilakukan di Dalat ketika itu? Apakah ya, Saudara Andika silakan untuk menjawab. Kalau sepengetahuan Anda, jadi nanti kalau misalkan itu bisa saya bantu. Saudara Andika. Baik, Pak Asep. Izin, Oke. Pak. Silakan. Apa yang dilakukan di Dalat? Itu pertama itu ada pertemuan dengan Terauchi terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945. Tepatnya pukul 10 pagi waktu setempat. Poin kedua, inti pembicaraan adalah bahwa Jepang menyerahkan urusan kemerdekaan kepada PPKI tentang segala persiapan dan waktunya. Yang ketiga, poinnya itu yang dilakukan di Dalat adalah tanggal 15 Agustus 1945, ada sebuah rombongan kembali ke tanah air. Disambut oleh Gunselkan, dalam kurungnya itu pimpinan Angkatan Darat atau Jenderal Yamamoto, setahu saya, Pak Asep. Oke, tolong disimak lagi. Saya akan menambahkan beberapa yang agak sedikit kata-kata yang di sini asing menurut kita. Jadi, pertemuan dengan Terauchi terjadi pada tanggal 12 Agustus pada tahun 1945 pukul 10 pagi waktu setempat. Ya, jadi inti dari pembicaraan itu adalah bahwa Jepang menyerahkan seluruh kekuasaan, seluruh itu pemberian kekuasaan untuk urusan kemerdekaan kepada PPKI tentang segala persiapan dan waktunya. Jadi Jepang itu udah lepas tangan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi akhirnya Jepang lepas tangan dan akhirnya mengalihkan ke PPKI. Begitu. Oke, ini ada beberapa foto-foto ada Muhammad Yamin. Nah, ini yang saya lingkarin ini adalah Muhammad Yamin. Dan di sini adalah Insinyur Soekarno-Hatta, presiden kita beserta wakilnya, dan ditemani beberapa orang-orang Jepang, ditemani oleh anggota-anggota PPKI ketika ingin melaksanakan perumusan kemerdekaan Indonesia itu. Nah, selanjutnya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok itu biasanya identik dengan penculikan Soekarno. Ya, betul begitu ya. Oke, sekarang saya akan ingin bertanya ketika peristiwa Rengas Dengklok, apa saja itu yang terjadi ketika momentum Rengas Dengklok itu terjadi. Oke, saya akan bertanya kepada untuk Saudara Yogi. Coba Anda jelaskan. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Oke, iya, sama-sama. Silakan Anda jawab sepengetahuan Anda. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Asep Hidayat yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan peristiwa apa saja
yang terjadi di Rengas Dengklok. Ya. Ya. Baik, Pak. Peristiwa Rengas Dengklok. Yang pertama adalah sesampainya di Rengas Dengklok, rombongan diserahkan kepada pimpinan PETA, yaitu Rengas Dengklok Subeno, ya, pemimpinnya. Subono ya. Ya, Subono, ya maaf Pak. Yang kedua, rombongan mulanya ditempatkan di rumah Subomo. Ya. Tetapi karena takut mencolok, akhirnya ditempatkan di rumah Giao I Siong. Jadi tempatnya dipindahkan, yang tadinya di rumah Subomo ditempatkan di rumah Giao Siong. Siong, ya. Yang ketiga, di Rengas Dengklok ternyata sudah terjadi kudeta. Ya, betul. Terhadap pimpinan Jepang di sana. Terbukti dengan ditawanya petinggi Jepang, Uedana Mitsui, dan stafnya. Nah, oke. Nah, itulah yang terjadi, beberapa peristiwa yang terjadi di Rengas Dengklok menurut pemahaman yang telah saya pahami, Pak, dari materi yang Bapak sampaikan tadi. Ya, jadi ketika peristiwa Rengas Dengklok terjadi, jadi ternyata itu Rengas Dengklok sudah terjadi kudeta terhadap pimpinan Jepang di sana. Jadi terbukti dengan tawanannya petinggi Jepang Uedana Mitsui dan stafnya. Jadi sebelum peristiwa Rengas Dengklok itu sudah terjadi kudeta di pemerintahan Jepang, gitu. Oke. Nah, ketika peristiwa Rengas Dengklok bisa dilanjut dengan saudara Yogi untuk menjawab. Ketika itu sesampainya di Rengas Dengklok, rombongan diserahkan kepada PETA, terus dan Subono, betul itu seperti tadi ya, itu jawaban kamu ya? Iya, Pak. Dan akhirnya itu saja, Pak. Dan itu akhirnya dipindahkan karena terlalu mencolok. Benar. Oke. Selanjutnya, jadi ketika sampai di sana, nah ini adalah foto-foto ketika Rengas Dengklok ini di Rengas Dengklok. Jadi ini adalah foto-foto Rengas Dengklok. Ini adalah rumah-rumah tawanan ketika di Rengas Dengklok. Dan malam hari itu juga pimpinan menghadap kepala pemerintahan umum Maijen Nishimura untuk menjajaki sikapnya. Namun Nishimura tidak mengizinkan adanya proklamasi karena takut disalahkan oleh sekutu. Jadi pas malam itu, jadi pimpinan menghadap kepada kepala pemerintah untuk umum Maijen Nishimura. Jadi dia mengadu gitu ke Nishimura untuk menjajaki sikapnya. Namun Nishimura tidak mengizinkan bahwa kalau misalkan adanya proklamasi karena takut disalahkan oleh sekutu, gitu, sekte sekutu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa proklamasi memang harus dilaksanakan sendiri, lepas dari pengaruh Jepang. Jadi kita ya memang harus, sebagai rakyat Indonesia dahulu, kita harus memang bisa memproklamasi memang harus dilaksanakan sendiri oleh bangsa sendiri dan dilepas dari pengaruh Jepang. Nah, rumusan teks proklamasi itu pada malam hari itu juga sekitar pukul 11 segera diadakan musyawarah mengenai penyusunan naskah proklamasi. Yang hadir adalah anggota PPKI dan tokoh-tokoh dari Golo muda sekitar 30 orang. Jadi naskah disusun oleh 3 orang, yaitu Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo, bertempat di ruang makan Rumah Maida. Yang lain berada
di ruang depan. Jadi hanya ada Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo di rumah makan itu, di ruang makan. Jadi yang lainnya menunggu di depan. Nah, ini rumah yang tadi disebut, rumah yang dimaksud dengan yang dikumpulkan 30 orang itu. Dan di sini terdapat ada Insinyur Soekarno dan Ahmad Subarjo ketika menyusun teks proklamasi. Nah, ini tempat makannya. Kalau dilihat-lihat ini ya emang dahulu itu seperti ini ya tempat makannya ya. Ada yang mengalami seperti ini tempat makannya. Nah, ini adalah foto meja makan ketika di mana para orang 30 PPKI itu mengumumkan atau membicarakan tentang masalah proklamasi. Nah, ini adalah mesin ketik karena dulu belum ada keyboard, belum ada komputer, dan ini adalah mesin ketik untuk menulis atau mengketik teks proklamasi. Jadi ada beberapa kalimat yang diusulkan oleh beberapa orang. Jadi kalimat pertama atas usulan Subarjo diambil dari preambul Undang-Undang Dasar 1945 Piagam Jakarta, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi itu adalah kalimat usulan Subarjo. Kalimat kedua adalah usulan Muhammad Hatta. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan Soekarno bertugas menulis kedua konsep tersebut. Jadi teks proklamasi itu beberapa dari pemikiran orang-orang. Jadi mulai dari Ahmad Subarjo dan selanjutnya Muhammad Hatta dan yang ketiga Soekarno-Hatta, yaitu bertugas untuk menulis kedua konsep tersebut. Jadi Soekarno telah menyimpulkan dari beberapa usulan-usulan teman-temannya. Oke, nah ini teks proklamasi. Bahkan teks proklamasi itu menurut sejarah yang pernah saya pelajari, bahwa teks yang aslinya itu tidak ada yang menemukan teks proklamasinya. Sebab ketika teks proklamasi telah dibacakan, itu telah menghilang atau jatuh. Dan itu tidak ada teks yang asli catatan Soekarno. Oke, sekarang rumusan teks proklamasi. Jadi setelah konsep tersebut jadi, lalu dibawa ke ruang depan untuk dimusyawarahkan. Timbul masalah tentang siapa yang akan menandatangani naskah tersebut. Atas usulan Soekarno, teks ditandatangani saja oleh Insinyur Soekarno atas nama bangsa Indonesia. Jadi Insinyur Soekarno mewakilkan nama bangsa Indonesia. Jadi naskahnya itu diketik oleh Sayuti Melik dengan sedikit perubahan seperti kata-kata tempo diganti dengan tempo. Wakil-wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Juga penulisan tanggal menggunakan tahun Showa atau Sumera atau penanggalan Jepang. Naskah yang diketik disebut sebagai naskah yang tentik atau sejati. Nah, ini teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Ini bentuknya seperti ini. Jadi kemudiannya itu naskahnya ditandatangani oleh Insinyur Soekarno. Perumusan sampai penandatangannya baru selesai sekitar 4 pagi tanggal 17 Agustus 1945. Jadi diputuskan pada saat itu juga bahwa proklamasi akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 45 pada pukul 10 di halaman rumah Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta. Jadi ya saat ini Indonesia, saya ingin bertanya, sekarang umur Indonesia ketika sudah merdeka sampai sekarang umurnya sudah berapa tahun? Ya silakan Anda, siapa yang mau jawab? 79 tahun, Pak. 79. Berapa? Yang benar? Berapa? 76 tahun, Pak. Coba. Nah, tadi saya pengen jawab itu, Pak, tadi, Pak. Ya, tadi Saudara Hasbi yang jawab. Oke, nggak apa-apa. Saudara Yogi
telah mengeluarkan aspirasi tapi kurang landasannya. Oke, siap. Oke, makanya sering-sering 76 baca. tahun, Pak. Ya, betul. Saudara Andika, kamu lola banget ya. Sinyal. Oh, sinyal. Jadi kamu ngomong di situ udah beberapa detik yang lalu, nyampe di kuping saya beberapa detik yang lalu juga. Oke. Mungkin Pak ya. Hehehe. Nah, ini adalah foto Insinyur Soekarno ketika membacakan teks proklamasi pada pukul 10 di depan halaman rumahnya. Nah, ini ketika beliau membacakan teks proklamasi, konon katanya beliau jatuh. Sebelum itu, beliau jatuh sakit. Ketika itu akhirnya tidak ada yang bisa menggantikan beliau. Akhirnya beliau paksakan ketika dalam keadaan sakit beliau membaca teks proklamasi untuk bangsa Indonesia. Jadi kita itu sebagai warga Indonesia wajib tahu sejarah Indonesia. Oke, ini adalah ketika pengibaran bendera sangkakala bendera merah putih Indonesia. Ini pengibaran pertama dan ini dilihat oleh para tamu undangan antara Jepang dan para orang-orang Indonesia, petinggi-petinggi. Dan ini adalah foto atau gambar profil Insinyur Soekarno. Dan ini adalah wakilnya, yaitu Muhammad Hatta. Jadi tepat pukul 10 waktu Jawa dikumandangkanlah proklamasi kita. Soekarno didampingi Muhammad Hatta, yaitu wakilnya, membuka dengan pidato singkat, kemudian membacakan teks proklamasi yang telah disusun semalam sebelumnya. Dikibarkan sang dewi warna oleh perwira peta Latif Hendraningrat dan Suhud, diiringi lagu Indonesia Raya. Jadi dulu ketika kemerdekaan itu melalui beberapa jalur. Pertama surat kabar, terus keduanya oleh radio yang zaman dahulu, karena dahulu itu belum ada TV, belum ada telepon, dan belum ada alat-alat lain. Jadi banyak reaksi-reaksi rakyat untuk mengimplementasikan bahwa kesenang-senangannya. Nah, ini salah satu aksi coret-coret menentang sekutu. Jadi ketika Indonesia sudah merdeka, dia sudah berani mencoret-coret, sudah mengimplementasikan bahwa dia itu sudah bebas dari jajahannya. Nah, ini adalah salah satu tulis coret-coretannya juga. Sekali merdeka, tetap merdeka. Jadi nggak boleh sekali merdeka enggak merdeka, jadi gitu. Jadi sekali merdeka tetap merdeka, seperti ada lagunya, sekali merdeka tetap merdeka gitu. Oke, sekarang selanjutnya adalah kehidupan politik setelah proklamasi. Oke, di sini akan saya ajak untuk saudara Hasbi untuk ikut aktif dalam pembelajaran ini, karena rekan-rekannya sudah menjawab. Silakan saudara Hasbi untuk menjawab sepengetahuan Anda bagaimana kehidupan politik setelah proklamasi. Iya Pak, baik Pak. Sepengetahuan saya, kehidupan politik setelah proklamasi ada namanya sidang PPKI. Ya, betul. Sidang itu dilaksanakan pada tanggal, kalau nggak salah itu 19 Agustus 1945. Ya. Dalam sidang itu dibentuk 8 provinsi dan juga sekaligus menunjuk gubernur untuk provinsi-provinsinya tersebut. Dan juga dalam sidang tersebut ada penyusunan kabinet dengan pembentukan 12 kementerian departemen dan diangkat juga 4 menteri tanpa portofolio seperti Jaksa Agung, Mahkamah Agung, Sekretaris Negara, dan juru bicara Presiden. Ya, oke, betul. Ya, masih ada yang mau Dan dilanjutkan? juga
Ya, Ya, terus. Pak. Sedikit lagi, Pak. Iya. Ya. Nggak apa-apa, lanjutkan. Dan juga Santai aja. ya, dan juga dalam sidang tersebut membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah atau disingkatnya itu KNID Ya, betul. untuk membantu tugas gubernur, Pak. Ya, kurang lebihnya dari saya itu, Pak. Ya, Mohon ya. maaf, Pak. Jawaban saudara Asbi itu sudah ya tepat. Jadi ketika kehidupan politik setelah proklamasi itu mengalami beberapa perkembangan. Jadi ya mulai dari itunya memilih Soekarno sebagai presiden. Jadi ketika setelah lekas merdeka, akhirnya terpilih pertama Republik Indonesia presidennya yaitu adalah Insinyur Soekarno-Hatta dan wakilnya oleh Muhammad Hatta. Gitu. Muhammad Yamin ya. Pak. Oke. Nah, itu adalah presentasi yang akan saya telah saya sampaikan untuk Bapak Irfan yang telah bergabung. Halo Bapak Irfan, Ya, dengar? baik, Oke. baik. Oke. Bapak Irfan sebagai warga Indonesia. Ya, Ya, betul? baik. Oke. Tuh, Sekarang umur Indonesia sudah memasuki umur yang berapa? Saya ingin bertanya. sekitar umur 70-an, Pak. 70, 75, 10 tahun, Pak. Coba Anda hitung dimulai dari tahun 45 dan sampai 2020 berapa? Anda jadi orang Indonesia harus tahu umur bangsa Anda udah berapa. Coba 75 tahun, Pak. Betul, Pak. berapa? 75 tahun. 75 tahun Indonesia berdiri dan bernegara. Oke. Siapa dulu yang memimpin presiden pertama Indonesia? Insinyur Soekarno, Pak. Oke. Atau biasa disebut Pak Kusno. Nah, ketika Soekarno membacakan teks proklamasi, dia membacakan teks proklamasi itu di mana tempatnya? Apakah Bapak Irfan tahu? Karena mungkin tadi karena saya ngejelasin Bapak Irfan belum sampai gitu ya. Kenapa, Pak? Sekali lagi, Pak. Ya, ketika Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi, itu bertepat di mana? Yang tadi saya pahamin, materi Bapak saya pahamin juga, pendapat Bapak juga gitu ya. Lebih tepatnya sih tadi Bapak kita pendapatnya di depan rumah, Pak. Di depan rumah Insinyur Soekarno. Ya, jawabannya betul. Jadi ketika itu Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi di rumahnya dan ditandatangani oleh beliau sendiri atas nama bangsa Indonesia. Oke. Ada yang ingin bertanya ketika seputar untuk proklamasi? Jadi bisa kita pecahkan masih sama-sama di sini. Cukup Pak Asep. Cukup. Oke, Pak Asep. berarti ya kalau misalkan saya simpulkan berarti kalian semua sudah memahami 98% materi yang saya berikan. Ya, cukup. Oke. Mungkin nanti beberapa kuis nanti ketika saya mengirimkan kuis kepada kalian, kalian bisa mengisi dengan seputar materi-materi yang tadi saya sampaikan. Oke, paham? Baik Pak, baik Pak. Kurang lebihnya mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Ya, Terima kasih Pak. Pak.